Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mandala di channel Soccer Zone tentunya. Saat ini kita akan ngebahas tentang Timnas U20 yang baru saja mengalahkan Antalyaspor U20 dengan skor akhir 3-2. Ya, ini baru saja selesai pertandingan Timnas Indonesia U20 menghadapi Antalyaspor U20 di laga uji coba. Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Antalyaspor dengan skor akhir 3-2. Gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Marcelino Ferdinand, 2 gol, dan 1 gol Timnas Indonesia lainnya diciptakan oleh Ronaldo Kuate. Oke, sebelum kita bahas jalannya pertandingan teman-teman, ini merupakan laga yang menarik kalau kita bahas terkhusus di saat PSSI TV menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Antalyaspor. Oke, terkait tentang angle kamera, kemudian kualitas gambar di pertandingan ini debatable. Ada yang mengatakan kurang enak untuk ditonton karena hanya menggunakan satu kamera. Dari sisi lain ada yang memberikan apresiasi karena sudah melakukan siaran langsung. Tapi menurut saya teman-teman, ini tuh salah satu siaran yang menarik. Kalau kita bedah dari menit awal sampai menit akhir, banyak banget instruksi yang terdengar disampaikan oleh Coach Sintayong dan staf ofisial Timnas Indonesia kepada pemain-pemain Timnas Indonesia. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita bahas. Sebenarnya berjam-jam pun bisa ini kita bahas teman-teman. Tapi saya padatkan ya untuk membahas pertandingan Indonesia menghadapi Antalyaspor. Salah satu yang menjadi headline menurut aku nih ke depannya ini saat Indonesia U20 berhasil mengalahkan Antalyaspor, dipanggil nih Coach Sintayong pemain-pemain Timnas Indonesia untuk dilakukan briefing. Biasa, kalau dipanggil briefing itu akan dijelaskan apa yang harus diperbaiki, apa kekurangan dan juga lain sebagainya nih teman-teman. Ada salah satu yang sebenarnya ini seperti template quote and quote dalam tanda petik ya teman-teman. Saat terdengar statement belum dicoba tapi sudah takut. Ini disampaikan kepada pemain-pemain Timnas Indonesia. Tentunya terkait tentang gaya permainan di saat pemain-pemain Timnas Indonesia terutama sedang menguasai bola. Belum dicoba sudah merasa takut. Ini apa artinya? Mental. Nah, di situ juga disampaikan oleh Coach Sintayong, jangan takut menghadapi tim-tim yang lain. Nah, hal-hal seperti ini memang menjadi dilematis kalau Timnas Indonesia kedepannya akan menghadapi tim-tim yang dari sisi komposisi pemain, dari sisi kualitas, dari sisi persiapan tentu yang akan lebih baik dari Turki, Moldova, ataupun tim seperti Antalyaspor. Itu menjadi hal yang harus kita garis bawahi ya teman-teman. Kemudian ada beberapa hal yang terdengar sangat jelas lagi. Woi, transisi, awas. Nah, ini menjadi PR Timnas Indonesia kita, terutama saat Timnas Indonesia kita melakukan penyerangan. Karena otomatis saat gagal untuk menciptakan gol, ada namanya transisi negatif ataupun transisi bertahan dari menyerang ke bertahan. Ini diingatkan oleh staf ofisial Timnas Indonesia kita di bawah komando Coach Sintayong. Ini bukan hanya terjadi di saat menghadapi Antalyaspor, tapi menghadapi Turki dan Moldova di pertemuan pertama terjadi juga terkait tentang transisi ini. Ini akan menjadi warning bagi skuad Timnas Indonesia U20. Kemudian poin ketiga yang disampaikan teman-teman. Tenang, tenang, tenang. Ini kita bahas dulu instruksi-instruksi yang disampaikan oleh official Timnas Indonesia U20 yang menarik untuk kita bahas. Memang faktanya terkait tentang ketenangan ini di saat pemain-pemain timnas kita sedang menguasai bola. Kemudian yang keempat, ayo main, ayo main. Ketika sudah diingatkan tenang, 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 otomatis yang diinginkan apa? Main, menguasai bola, 1-2 sentuhan, jangan sering melakukan kesalahan. Itu beberapa poin yang ya sebelum pertandingan ini pun sudah disampaikan oleh Coach Sintayong, khususnya kepada pemain-pemain timnas. Dan itu disampaikan oleh Zinedine Faris. Coach Sintayong nggak mau pemain-pemain timnas Indonesia kita lebih dari 3 kali melakukan kesalahan dalam permainan. Nah, kemudian ini di saat Timnas Indonesia menghadapi permainan switch play dari Antalyaspor diingatkan oleh staf ofisial Timnas Indonesia. Geser, geser. Nah, switch play itu permainan dari sektor kanan, kemudian permainan dari Antalyaspor secara progresif dengan cepat yang memindahkan bola tersebut ke sektor kiri permainan Antalyaspor. Nah, kan perlu pergerakan cepat dari defense Timnas Indonesia untuk mengikuti arah bola. Kemudian dari kiri udah bola dari pemain Antalyaspor dipindahkan lagi ke kanan dengan bola-bola cepat 1-2 kombinasi. Nah, itu diingatkan banget tuh, geser, geser, geser.
yang sering dilakukan Zidane pada saat bersama Real Madrid. Perhatikan saja pemain-pemain yang tidak memiliki speed ataupun fisik yang kuat menghadapi Real Madrid. Habis-habisan menghadapi permainan perpindahan bola diagonal, switch play seperti itu teman-teman. Kemudian diminta pemain timnas Indonesia kalau misalnya tanggung-tanggung melakukan pressing, mundur. Atau lebih sederhananya tuh jaga mid blocknya teman-teman. Jaga padat, padu, rapatnya. Kemudian jangan buru-buru, lihat bola. Karena di situasi gol pertama timnas Indonesia, di situ pemain kita lepas ya teman-teman. Melihat pergerakan ataupun arah bola yang diingatkan lagi, siap rebound ketika memanfaatkan bola mati. Ini kan merupakan salah satu hal yang disampaikan Coach Sintayong ya teman-teman ya. Kalau ada throw in atau set piece harus benar-benar dimanfaatkan. Salah satu rebound mentality. Kemudian bicara antar satu pemain ini terjadi di babak pertama saat timnas Indonesia melakukan penyerangan, membangun serangan ya teman-teman ya. Tetapi di situ nggak ada komunikasi yang secara intensif dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, sehingga bola-bola yang dialirkan oleh timnas Indonesia pun tidak begitu maksimal di babak pertama. Namun seiring berjalannya waktu, terkhusus dari sisi build up serangan teman-teman, berjalannya waktu itu bagus banget. Beberapa momen-momen menurut saya yang kalau menghadapi Turki atau Moldova beberapa momen sulit memutar badan gitu. Tapi di saat Antalyaspor melakukan pressing tinggi, timnas Indonesia tenang menurut saya. Seiring berjalannya waktu ya teman-teman, bisa membangun serangan secara proaktif, konstruktif, bagus banget dari sisi kiper, back, tengah sampai dengan ke depan. Namun finishing yang dimiliki oleh pemain-pemain timnas Indonesia pun ya ini menjadi PR yang bukan hanya menghadapi Antalyaspor tetapi menghadapi tim seperti Turki, Moldova dan lain sebagainya. Oke, timnas Indonesia menang 3-2. Tapi lihatlah proses gol dari timnas Indonesia. Gol Marcelino Ferdinand, kemudian satu gol lagi berasal dari kesalahan pemain Antalyaspor dari pressing yang dilakukan Marcelino Ferdinand. Kemudian gol ketiga dari Ronaldo Kuateh. Di situ kesalahan back dari Antalyaspor di saat pemain timnas Indonesia mencoba terus mengejar bola. Di saat pemain Antalyaspor merasa pemain Indonesia tidak akan mampu mengejar bola, tetapi mampu dan permainan 1-2 kombinasi dilakukan dan terciptalah gol. Nah, ini artinya apa? Oke, timnas Indonesia menang, tetapi ketika kita bicara open play, permainan timnas Indonesia 1, 2, 3 peluang emas menurut aku tidak bisa dikonversi menjadi gol. Kemudian kontrol bola disampaikan oleh staf official timnas Indonesia. Jadi intinya gini teman-teman, banyak banget nih masih oke. Bicara dari nonton pertandingan ini lewat broadcaster, siaran langsung Antv, Indosiar beberapa waktu yang lalu, baik di saat timnas U20 ataupun timnas senior yang teman-teman saksikan ya. Itu kan nggak kedengeran kita instruksi-instruksi yang disampaikan di tepi lapangan ya. Tapi di saat PSSI TV menyiarkan siaran Indonesia menghadapi Antalyaspor, banyak banget yang harus diperbaiki timnas Indonesia 20 kalau ingin bersaing di level yang lebih tinggi lagi. Banyak banget. Coba teman-teman tonton ulang pertandingan antara Indonesia menghadapi Antalyaspor. Mungkin di setiap 2 menit atau 1,5 menit ada instruksi-instruksi yang diberikan oleh staf official timnas Indonesia. Baik itu pergerakan, baik itu mengenai cara defense. Jangan ambil sekali, lihat aja, tunggu, tutup. Defense pun diajari, kasarnya seperti itu ya teman-teman. Nah di sisi lain, aku merasa sangat akan membantu pemain-pemain timnas Indonesia. Karena tentunya dengan datangnya pelatih top, dari sisi harus memang teknik dasar nggak perlu diajarkan ya. Tapi memang di saat pembinaan kita sedang berjalan, yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini ya walaupun gak terlalu banyak, mungkin nanti dirubah ya teman-teman secara radikal, tapi setidaknya 50, 60, 70% bisa semakin dipahami pemain-pemain timnas Indonesia. Di sisi permainan Antalyaspor mencoba memanfaatkan transisi. Ada satu yang menarik menurut aku yang pernah kita bahas di pertandingan Turki ataupun Moldova. Di situ permainan transisi dimainkan oleh lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia di momen tersebut kesulitan untuk menghentikan transisi tersebut. Di pertandingan ini yang kita bahas, beberapa kali body challenge ataupun tactical foul dilakukan oleh Coach Sintayong untuk menginstruksikan kepada pemain-pemainnya.
Dan itu 1-2 kali terjadi di saat Antalyaspor ingin melakukan transisi yang sangat cepat. Itu bagus sekali. Di samping itu karena kita pun menghadapi Antalyaspor yang secara permainan proaktif ya teman-teman. Mereka menguasai bola dan melakukan pressing tinggi walaupun seiring berjalannya menit bermain sampai waktu di babak kedua mengalami penurunan. Tapi kita yang bermain kadang medium block di sisi mid block teman-teman. Oke, kita menunggu di tengah, dipaksa kita untuk mundur. Nah, di saat kita dikurung, di situ kadang kita tidak melakukan blocking kepada pemain Antalyaspor. Nah, beberapa kali dilakukan shooting dari luar kotak penalti. Untungnya itu tidak mampu dikonversi oleh Antalyaspor untuk menjadi gol. Beberapa poin lainnya kalau kita bicara tentang permainan Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, Zinedine Faris, ini memang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Dari kontribusi mereka untuk permainan timnas, khususnya ya Marcelino Ferdinand, tanpa mengurangi kontribusi pemain-pemain lainnya. Pertandingan sebelumnya saat Sintayong melatih timnas Indonesia, tradisi comeback itu sudah mulai diaktifkan ya teman-teman. Nah, karena jauh sebelum itu kita lihat timnas Indonesia kita saat sudah tertinggal, sulit untuk mengembalikan keadaan. Tapi inilah dia ya, pelan-pelan teruslah berkembang lagi, berproses ya teman-teman. Inilah pentingnya laga uji coba. Oke, sampai di sini saja dulu teman-teman. Semoga timnas Indonesia semakin berkembang dan tampil lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan.